Sebenarnya deposito berjangka sama saja dengan tabungan, cuma bunganya lebih tinggi dan hanya dapat ditarik saat jatuh tempo. Kalau soal hasil, deposito berjangka lah yang paling minim. Saking minimnya, bunga yang diperoleh tidak cukup mengimbangi inflasi. Tapi kalau soal resiko, bisa dibilang zero risk. Kenapa? Soalnya semua deposito berjangka dijamin oleh pemerintah melalui LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jika bank gulung tikar, tidak perlu heboh, duitmu tetap aman, oke? Deposito berjangka juga tetap berjaya walaupun perekonomian dunia naik turun. Dan yang tidak kalah penting, bisa langsung cair saat jatuh tempo. Karena jumlah minimum pembukaan rekening cukup terjangkau dan jangka waktunya fleksibel, 1, 3, 6, atau 12 bulan, deposito berjangka sangat tepat untuk investor pemula dengan dana terbatas. Jadi jika sewaktu-waktu kamu perlu uang, kamu tidak perlu menunggu lama. Berinvestasi di obligasi pemerintah seperti Savings Bond Retail atau SBR, Obligasi Retail Indonesia atau ORI, Sukuk Retail atau SR, dan Sukuk Tabungan atau ST, pada dasarnya adalah meminjamkan uang kepada pemerintah Indonesia yang kemudian melunasinya dengan imbalan kupon atau bunga dalam persentase tertentu saat jatuh tempo. Obligasi adalah alternatif yang tepat atas deposito berjangka karena risiko investasinya kecil namun memberikan bunga yang lebih tinggi. Pengalaman saya terakhir sekitar 5 hingga 6% per tahun. Bunga yang diberikan bisa tetap, bisa juga mengambang, atau tepatnya berubah setiap bulan tergantung kondisi pasar. Beberapa jenis tertentu seperti SBR dan ST memiliki fitur early redemption atau pencairan sebelum jatuh tempo atas 50% dari obligasi yang dimiliki, tanpa denda atau biaya. Fitur ini memudahkan investor yang membutuhkan dana tiba-tiba. Ada juga obligasi yang bisa diperjualbelikan seperti saham. Dengan jumlah investasi awal sebesar Rp1.000.000 dan jangka waktu 2-5 tahun, obligasi diperuntukkan bagi investor jangka panjang dengan rentang waktu investasi di atas 1 tahun. Karena pasokannya terbatas, harga emas tidak terpengaruh oleh inflasi dan penurunan ekonomi. Oleh sebab itu, emas telah lama dikenal sebagai safe haven atau instrumen investasi andalan saat situasi ekonomi morat-marit, di mana para investor ramai-ramai mengalihkan investasinya ke emas sehingga menyebabkan harganya naik. Salah satu contoh terkini adalah kenaikan harga emas dari $2.000 di awal 2024 ke $4.500 per ons pada Desember 2025, atau meningkat sebesar 125% disebabkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Perang tersebut menyebabkan situasi ekonomi global menjadi tidak jelas. Pasokan minyak terganggu, harga minyak pun naik. Investor saham yang cemas akan masa depan investasinya akhirnya beramai-ramai membeli emas sehingga mendorong kenaikan harganya. Di zaman serba digital sekarang ini, investasi emas tidak lagi di emas batangan, tapi digital. Dengan dana Rp100.000 saja, Anda sudah bisa beli emas. Tidak perlu menabung sampai di atas Rp2 juta untuk beli 1 gram seperti dulu. Karena bentuknya non-fisik, emas digital bisa diperjualbelikan sesuai kebutuhan. Saat butuh dana sedikit, Anda tidak perlu menjual semuanya, cukup jual sebagian. Emas digital juga lebih praktis, aman, dan efisien karena tidak membutuhkan sarana penyimpanan khusus seperti emas batangan. Lokasi, lokasi, selalu lokasi. Kita sudah sering mendengar bahwa untung rugi berinvestasi di properti, baik itu rumah, tanah, ruko, apartemen, dan lain-lain, ditentukan oleh lokasi. Harga properti di lokasi yang sedang berkembang dapat meningkat dalam waktu singkat jika lingkungan sekitarnya sudah dilengkapi dengan sarana-sarana pendukung seperti toko, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Khusus untuk properti komersil seperti ruko, harganya bisa lebih tinggi jika terletak di lokasi yang ramai dilalui kendaraan. Properti juga menghasilkan keuntungan tambahan, yaitu pendapatan sewa. Investasi di properti cocok untuk investor jangka panjang dengan rentang waktu di atas 5 tahun, karena umumnya kenaikan harga properti tidak dalam waktu singkat. Properti juga tidak liquid, alias tidak bisa langsung dijual di harga yang diinginkan. Dan jangan lupa, properti menimbulkan biaya, mulai dari perawatan, perbaikan, penggantian, keamanan, kebersihan, sampai pajak atau PBB. Ini semua tentunya mengurangi hasil investasi secara keseluruhan.
Reksadana adalah investasi kolektif di mana dana investor diinvestasikan oleh manajer investasi di aset-aset pendasar, yaitu deposito berjangka, obligasi, dan saham. Saat ini reksadana yang tersedia di Indonesia adalah reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, serta reksadana pasar uang. Risiko berinvestasi reksadana tergantung pada jenisnya. Reksadana saham berisiko tinggi seperti layaknya saham, sedangkan reksadana pasar uang yang berinvestasi di deposito hampir tidak mengandung risiko. Reksadana saham adalah pilihan yang tepat bagi investor yang ingin untung besar, tapi bingung harus memilih saham yang mana, atau tidak mau repot alias males untuk mempelajari saham satu persatu. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman manajer investasi, melalui reksadana saham, Anda dapat berinvestasi di saham dengan potensi kenaikan maksimal dengan risiko terkendali. Reksadana juga cocok untuk investor pemula dengan dana investasi yang terbatas karena jumlah minimum investasi awalnya terjangkau. Berinvestasi di saham adalah jalur yang tepat buat kalian yang antusias untuk memaksimalkan hasil dalam tempo singkat, namun juga siap untuk rugi besar di luar perkiraan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dengan risiko terkendali, kamu harus meluangkan waktu untuk melakukan analisa kualitatif atas perusahaan emiten, mencakup situasi industri serta kinerja keuangannya. Kamu juga harus melakukan analisa kuantitatif, termasuk analisa grafik pergerakan saham, untuk memprediksi apakah saham tersebut akan naik atau turun dalam waktu dekat. Namun jangan salah, sekalipun kamu telah melakukan semua itu, tidak ada jaminan bahwa investasimu akan berlipat ganda tanpa berkurang sepeser pun. Harga saham sangat sensitif terhadap berbagai faktor global yang sering tidak ada hubungannya dengan saham tersebut. Pernyataan tokoh-tokoh penting seperti Trump atau Presiden China atau keputusan Gubernur Federal Reserve atau Elon Musk yang kontroversial dapat memicu investor untuk dalam tanda kutip buang barang tiba-tiba dan menyebabkan investasimu hancur from hero to zero. Serius! Jadi kalau gak mau acara afternoon coffee-mu dilusak harga saham yang drop 15 menit sebelum market tutup, investasi di obligasi saja atau investasi lainnya yang lebih aman. Okay, fellas, thank you all for watching. If you like this video, thumbs up and subscribe. If you don't, thumbs down and I don't give a fuck. Comments, criticism, complaints, suggestions, hate speech, malicious intent, and the likes are very welcome. Use the comments section below. See you on the next video. John, the Antichrist Investor, signing off. Bye-bye, bitches! Ha ha ha!